Halo minasang, konnichiwa. Kita berjumpa lagi ya untuk belajar bahasa Jepang ya untuk di hari sekarang hari Senin ya. Tanggal 2 Februari 2026 ya. Kita masih belajar di buku Mina Nihongo. Untuk masih Mina Nihongo untuk kemarin kita sudah belajar untuk di bab 1 ya. Kita kemarin sudah belajar tentang pertama itu kosakata. Lalu kita pertama kosakata ya seperti watashi, anohito, san, jin, sensei, terus gakusei kita, dan sudah diberikan juga contoh kalimat ya untuk di pelajaran bab 1 ya. Kita sekarang mulai masuk ke bab 2 ya. Kita sekarang masuk ke bab 2. Kalau kita lihat untuk di bab 2 ini ya, bab 2 untuk yang pertama itu di pelajaran 2 itu yang pertama kita belajar lagi kosakata ya. Yang kedua di contoh kalimat. Lalu percakapan mohon bantuannya. Untuk yang di bab 2 kita buka untuk di bab 2 ya. Untuk di bab 2 ini kita bisa buka halaman 16 ya. Kita bisa lihat dari sini ya, buka halaman 16 ya. Untuk di bab 2. Untuk di kosakata yang pertama itu, untuk di bab 2 itu kosakatanya kore. Untuk di kosakata kore. Kore ini artinya benda yang ada di dekat si pembaca. Atau kore itu artinya ini. Kore itu artinya ini, untuk menunjukkan benda yang dekat si pembaca. Pembicara. Kita bisa contohkan satu biasa ya, seperti biasa kita bisa contohkan satu ya. Untuk di kore. Korewa hondes. Korewa hondes berarti ini adalah buku, berarti ini adalah buku, berarti kore ini benda yang ada di untuk membicara benda yang di dekat si pembicara ya. Kore ya. Lalu yang kedua kita lanjut ke sore. Sore itu artinya itu, sore itu artinya itu. Sore itu bisa diartikan seperti benda yang ada di dekat lawan bicara. Misalkan ada benda yang dekat lawan bicara jauh dari kita, atau ada suatu benda yang jauh dari kita tapi dekat si lawan bicara. Contoh, kita bisa ambil contoh seperti ini. Sorewa pendes. Sorewa pendes berarti itu adalah pulpen, berarti itu tuh menunjukkan dekat si pembicara ya. Itu. Lalu yang ketiga are. Are itu artinya itu, sama seperti itu, tapi dalam artian benda yang ada jauh dari si pembicara dan si lawan bicara, berarti di tengah-tengah. Are itu artinya itu yang benda yang ada jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Kita bisa berikan contoh ya. Satu contoh ya. Untuk di are. Misalkan arewa iye desu. Arewa iye desu. Berarti artinya itu adalah rumah. Kita bisa menunjukkan itu adalah rumah, berarti dalam artian itu menunjukkan benda itu jauh dari si pembicara dan lawan bicara, berarti iye arewa iye des. Are artinya itu, iye artinya rumah. Lalu untuk contoh berikutnya itu di Korea, kono. Kono artinya ini.
Ini menerangkan benda atau orang yang ada di dekat si pembicara, berarti kono. Kita bisa contoh kalimat ya, satu ya. Konohon, konohon wa takai des. Konohon wa takai des. Misalkan buku ini mahal. Konohon wa takai des. Buku ini mahal, berarti dekat si pembicara. Lalu selanjutnya itu di sono. Sono itu artinya itu, untuk menerangkan benda atau orang yang ada di dekat lawan bicara. Misalkan di dekat lawan bicara kita atau menerangkan benda. Kita bisa berikan contoh ya seperti biasa. Sono neko wa kawaii desu. Sono neko wa kawaii desu. Kucing itu lucu, berarti kucing itu berarti menunjukkan dekat si lawan pembicara. Lalu kosakata berikutnya ano. Ano itu menerangkan benda atau orang yang ada di menerangkan benda atau orang yang ada jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Misalkan kita ada jauh di si pembicara, jauh di lawan bicara. Contoh seperti tadi, seperti di are itu jauh di orangnya pembicara dan lawan bicara. Kita bisa contoh kalimat seperti ini ya. Apa ya contoh kalimatnya yang enak ya? Oh gini aja. Ano hito wa gakusei desu. Ano hito wa gakusei desu. Ano hito wa gakusei desu. Berarti artinya orang itu adalah murid. Berarti jauh dari pembicara, jauh juga di lawan bicara. Ano hito wa gakusei desu. Berarti di orang selewat kalau kita bisa berbincang, ada orang lewat, misalkan gitu bisa. Ano hito wa gakusei desu. Itu contohnya ya. Mungkin untuk ada yang belum paham bisa ditanya di kolom komentar ya. Bisa di kolom komentar ya. Mungkin untuk pelajaran bab 2 kosakata kita cukup sekian ya. Kita sudah belajar kosakata dan contoh kalimat ya. Untuk di bab 2. Untuk di sore, are, kono, sono, sama ano itu udah beserta contoh kalimat ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Mungkin untuk pelajaran di bab 2 ini cukup sekian ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Konnichiwa.